Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam COD, cerita orang desa. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang satu jenis anggrek yang umum ditemukan di Indonesia, terutama di bagian barat ya. Nah, seperti ini penampilannya. Ini adalah shaded leaf liparis, atau secara harfiah berarti liparis daun bergerigi. Dan kebetulan bulan-bulan ini adalah masa berbunganya ya. Jadi saya pikir ini momen yang tepat untuk membahasnya. Kita mulai dari taksonominya. Anggrek ini termasuk ke dalam famili Orchidaceae dari subfamili Epidendroideae yang tergolong ke dalam trib atau suku Malaxideae dari subtrib Liparidinae, dan tentu saja dari genus Liparis dengan nama spesies Liparis lacerata. Liparis lacerata ini dideskripsikan oleh Riedel pada tahun 1886. Nah, kemudian untuk persebarannya, anggrek ini dapat ditemukan mulai dari Indochina sampai ke Malaysia Barat, kemudian Myanmar. Sementara di Indonesia sendiri bisa ditemukan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, pada ketinggian 0 sampai 600 mdpl ya. Merupakan anggrek epifit yang biasanya berbunga di awal tahun dengan tipe pertumbuhan batang simpodial yang biasanya membentuk rumpun yang cukup besar. Kerap kali ditemukan di pohon-pohon yang tinggi maupun rendah, rimbun maupun tidak ya. Jadi sepertinya dia termasuk anggrek yang cukup mudah beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, ini adalah bentuk dari batangnya. Batangnya membentuk sebuah pseudobulb yang cukup panjang dan gemuk dengan permukaan yang licin, halus, dan tekstur yang empuk. Seperti pada umumnya, pseudobulb ini adalah modifikasi dari batang untuk menyimpan cadangan cairan dan makanan sebagai persiapan mereka menghadapi kondisi terkering ya di hidupnya. Nah, untuk Liparis lacerata ini dan kebanyakan anggrek juga sih sebenarnya, batang mulai tumbuh menggemuk, membentuk umbi semu ketika batang itu mencapai usia dewasa dan siap untuk berbunga ya. Nah, bisa dilihat seperti yang di tengah itu, batang yang di tengah yang dihimpit oleh 3 bulb itu adalah batang muda. Batang yang masih muda seperti ini dia masih kurus, belum menyimpan banyak cadangan air dan masih rentan pembusukan juga. Walaupun bisa dibilang Liparis itu termasuk memiliki bulb yang memang rentan terhadap pembusukan ya, terutama ketika kita tidak hati-hati dalam repotting ya. Ketika bulbnya terluka, biasanya itu cukup rentan pembusukan. Nah, di batang mudanya ini ada semacam pelepah yang menyangga daun muda dan akan rontok seiring dengan membesarnya bulb. Kemudian untuk akar, Liparis ini memiliki akar yang berukuran cukup kecil, halus ya. Akar mudanya berwarna hijau muda sampai hijau tua. Sementara akar yang sudah dewasa berwarna putih. Memiliki tekstur yang sangat empuk dan rapuh dengan banyak kandungan air di dalamnya. Dengan ukuran yang kecil ini, dia terbantu oleh jumlahnya yang sangat banyak hingga membentuk jaring dari sulaman akar-akar tersebut, membuat anggrek ini kokoh sehingga tidak mudah terlepas dari inangnya maupun rumpunnya ya. Kemudian untuk daun, batang Liparis yang sudah dewasa memiliki 2 bilah daun apikal dengan bentuk helai daun tipe lancet, di mana daun-daun itu termasuk cukup sukulen atau berdaging dengan tulang daun yang memanjang berjumlah 5 buah dengan tulang yang tengah cukup menonjol ke belakang, menjadikan daun seperti terbagi menjadi 2 sisi. Daun ini berwarna hijau muda yang sedikit lebih tua dari warna bulbnya. Lalu untuk bunganya,
Bunga liparis ini tumbuh di puncak bulbnya dari pangkal daun yang paling atas, menumbuhkan spike atau lambungan tangkai bunga dengan pangkal yang membentuk seperti bulb kecil, disambung oleh tangkai bunga yang cukup panjang dengan warna yang sedikit lebih gelap dari pangkalnya. Nah, tangkai bunganya ini terbilang cukup panjang, sekitar 1-2 jengkal orang dewasa bahkan lebih, atau kisaran panjang antara 25-50 cm ya. Dan setiap satu tangkai bunga itu menopang hingga ratusan bunga anggrek berukuran kecil dengan jarak yang cukup renggang. Sebagai gambaran, untuk tangkai yang berukuran sekitar 1 jengkal, saya coba untuk menghitung dan saya mendapatkan jumlah bunga 156 kuntum. Nah, ini adalah bentuk kenop atau calon bunga sebelum mekar. Kuncup-kuncup kecil berwarna oranye hampir kecoklatan ditopang oleh gagang-gagang kecil yang sangat rapuh. Dan setelah sekitar 2-3 hari, satu persatu kenop-kenop itu akan mekar, menunjukkan bentuk asli dari bunga mereka yang mungil dan unik tentunya. Sepal dan petal dari bunga ini berwarna hampir ke putih tulang dengan sentuhan kilauan-kilauan kecil seperti permata atau semacamnya. Sepal dan petalnya terbuka sempurna, membentuk cekungan yang mengarah keluar ke arah tangkainya, sehingga membiarkan tugu dan labellumnya mengarah ke depan untuk menjadi pusat perhatian. Liparis ini memiliki labellum yang unik dengan warna oranye tua hampir kecoklat, mengarah ke depan seperti membusungkan dada, seakan merupakan perisai kokoh yang melindungi tubuhnya. Dan ujung labellum itu terbelah menjadi 2, seperti bentuk pangkal gigi geraham ya. Nah, setelah mekar, biasanya bunga-bunga dari liparis ini akan dihinggapi oleh serangga pencari madu bunga yang juga turut membantu perkawinannya. Dan beberapa hari setelah itu, bunga-bunga mungil ini akan berubah menjadi buah berbentuk kapsul yang isinya adalah serbuk biji yang berjumlah ratusan bahkan mungkin ribuan ya. Nah, beberapa minggu kemudian, kapsul-kapsul itu akan pecah, menyebarkan serbuk biji yang nantinya akan menjadi anggrek-anggrek baru di tempat lain. Nah, batang-batang yang sudah berbunga itu nantinya akan merontokkan daunnya secara bertahap dan tersisa hanya bulbnya saja yang perlahan juga akan menua dan akhirnya tidak produktif dan mati. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup segitu dulu ya. Dan seperti biasa, jika ada kekurangan dalam penyampaian atau saran kritik apapun bisa ditulis di komen ya. Saya sangat senang jika ada yang mengoreksi apa yang salah dari saya. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.